Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawaroh, mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Asika Majalengka. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peta konsep manajemen pendidikan. Peta konsep adalah bagan skematis yang menghubungkan antar satu konsep dengan konsep yang lainnya sehingga menjelaskan suatu pengertian yang konseptual. Jadi dalam peta konsep itu, konsep-konsep yang ada itu dipetakan dan antar konsepnya itu memiliki hubungan satu sama lain yang menjelaskan suatu pengertian yang konseptual. Nah, dalam peta konsep manajemen pendidikan ini kita akan belajar tentang apa sih itu manajemen pendidikan, apa sih hakikat dari manajemen pendidikan itu, dan di mana sih manajemen pendidikan itu diterapkan dan kapan diterapkannya, siapa sih yang terlibat di dalam praktiknya, mengapa sih manajemen pendidikan itu diterapkan, dan bagaimana cara menerapkannya. Nah, sebelum kita ke pembahasan peta konsep manajemen pendidikan ini, kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu manajemen dan apa itu pendidikan. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan mendayagunakan kemampuan dan keahliannya. Sementara pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Manajemen pendidikan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, efektif, dan efisien. Hakikat dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ini bisa merupakan suatu ilmu berupa teori-teori, bisa juga berupa praktik. Artinya, dalam manajemen pendidikan ini terdapat ilmu yang berupa teori-teori tertentu, dan teori-teori itu juga bisa diterapkan dalam praktik manajemen pendidikannya, yaitu pada suatu organisasi pendidikan. Nah, kapan sih manajemen pendidikan itu diterapkan dan di mana diterapkannya? Manajemen pendidikan bisa diterapkan kapan saja selama organisasi pendidikan itu masih memiliki tujuan. Dan di mana sih manajemen pendidikan itu diterapkan? Manajemen pendidikan diterapkan dalam suatu organisasi pendidikan. Contohnya sekolah sebagai wadah pendidikan yang berisi sekelompok orang. Nah, siapa sih yang terlibat dalam praktik manajemen pendidikan ini? Yang terlibat dalam praktik manajemen pendidikan ini tentunya adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Contohnya di sekolah ada lembaga pendidikan, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, para siswa, dan lain sebagainya. Mengapa sih manajemen pendidikan itu perlu diterapkan? Tentunya adalah untuk mencapai tujuan bersama, karena kita sudah singgung dari awal bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dan mempunyai tujuan yang jelas, sehingga ilmu ini perlu diterapkan untuk mencapai tujuan bersama atau agar tujuan yang sudah ditetapkannya itu tercapai. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih cara menerapkan manajemen pendidikan ini? Cara menerapkan manajemen pendidikan ini adalah dengan memberdayakan sumber yang dimiliki oleh organisasi itu. Contohnya di sekolah, ada manusia, dana, mesin,
secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.